Dalam keilmuan Jawa, ular bukan sekadar hewan biasa, tetapi merupakan simbol gaib yang penuh makna dan dipercaya membawa pesan-pesan spiritual, mistis, dan filosofi kehidupan. Berikut ini adalah beberapa pandangan penting tentang ular dalam keilmuan Jawa. 1. Lambang kekuasaan dan kedikdayaan. Ular sering dianggap sebagai perwujudan daya gaib, kesaktian, dan kekuatan tersembunyi. Dalam banyak cerita wayang dan babat Jawa, tokoh sakti seringkali dikisahkan memiliki pusaka atau khodam berwujud ular. Contoh, naga Basuki dalam mitologi Jawa, penjaga keseimbangan dunia bawah. Keris tertentu dipercaya berisi energi naga atau ular spiritual. 2. Simbol perlindungan gaib. Banyak orang Jawa percaya bahwa jika seseorang sering bermimpi melihat ular, itu pertanda bahwa ia sedang dalam pengawasan makhluk gaib pelindung. Bisa juga sebagai sinyal bahwa kekuatan leluhur sedang aktif. 3. Penjaga ilmu dan pusaka. Dalam tradisi kejawen, ular dipercaya menjaga tempat-tempat keramat atau pusaka-pusaka sakti. Contoh, pusaka di petilasan atau gunung sering dijaga oleh ular besar. Bukan ular biasa, melainkan penjelmaan makhluk halus. 4. Simbol transmisi ilmu dan kebangkitan jiwa. Ular, yang mengganti kulit, dianggap sebagai simbol perubahan spiritual atau kelahiran kembali dalam laku tirakat. Banyak pertapa Jawa yang mengalami penampakan ular saat mengalami peningkatan spiritual. 5. Pertanda gaib Titen. Ular juga masuk dalam ilmu Titen, pengamatan tanda alam. Contoh, ular masuk rumah bisa jadi pertanda akan datangnya tamu penting atau musibah, tergantung jenis dan waktu kemunculannya. Ular kerap muncul di lokasi tertentu, tempat tersebut berenergi gaib tinggi. 6. Ular sebagai khodam atau korin. Ada kepercayaan bahwa sebagian orang memiliki khodam berwujud ular, khususnya mereka yang lahir dengan weton tertentu atau keturunan terah tertentu. Ular ini bisa muncul dalam mimpi atau saat seseorang mengalami kesurupan, meditasi, atau trance. Dalam keilmuan Jawa, ular adalah simbol yang penuh makna spiritual. Ia bisa menjadi penjaga, pertanda, pelindung, dan kadang juga ujian dalam perjalanan batin manusia. Melihat ular bukan hanya soal fisik, tapi juga bagaimana seseorang menafsirkan pesan gaib yang dibawanya. Dalam ilmu Jawa, kehadiran ular masuk rumah bukan hanya dianggap sebagai kejadian biasa, tapi bisa memiliki makna simbolik dan spiritual yang dalam. Berikut adalah penjelasan menurut kepercayaan leluhur dan tradisi Jawa. Ular masuk rumah menurut ilmu Jawa. 1. Ular sebagai pertanda dari leluhur. Menurut kepercayaan Jawa, ular seringkali dianggap sebagai simbol roh leluhur yang sedang memberikan peringatan atau pesan. Ini biasanya berlaku jika ular muncul tanpa sebab jelas, tidak menyerang, hanya diam atau bersembunyi, muncul berulang kali di tempat yang sama. Makna mistis. Leluhur ingin mengingatkan penghuni rumah untuk tidak melupakan tradisi, tata krama, atau ada amanah yang belum ditunaikan. 2. Ular sebagai lambang perubahan nasib. Dalam primbon Jawa, ular adalah simbol transformasi dan perubahan, mirip seperti kulit ular yang berganti. Maka jika ular masuk rumah, bisa menjadi tanda akan ada perubahan besar dalam hidup, baik rezeki, jabatan, jodoh, atau musibah. Warna ular juga memiliki makna. Hitam, pertanda masalah, konflik, atau gangguan gaib. Putih, pertanda baik, perlindungan leluhur atau khodam baik. Hijau, coklat, pertanda rezeki atau datangnya tamu penting. 3. Ular sebagai isyarat gangguan gaib. Dalam ilmu kejawen, ular bisa menjadi perwujudan makhluk halus, khususnya jin yang menampakkan diri dalam bentuk binatang. Jika ular tersebut muncul di malam hari secara tiba-tiba, tidak bisa diusir dengan cara biasa. Muncul bersamaan dengan gangguan lain, bau busuk, mimpi buruk, suara aneh. Maka besar kemungkinan ada gangguan gaib yang sedang mencoba masuk ke dalam kehidupan rumah tangga atau spiritual keluarga. 4. Ular kiriman atau tumbal. Jika ular yang masuk terlihat tidak wajar secara ukuran, warna, atau perilaku, bisa jadi itu adalah ular kiriman dari orang yang mempraktikkan pesugihan atau ilmu hitam. Ular penjaga tumbal, yang muncul karena ada energi negatif atau perjanjian gaib yang dilakukan seseorang di rumah itu atau di sekitarnya. 5. Penjaga gaib atau khodam pelindung. Di sisi lain, tidak semua ular dianggap buruk. Dalam kejawen, ada yang percaya bahwa ular tertentu adalah khodam penjaga rumah atau makhluk pelindung dari dunia astral. Biasanya, muncul di tempat-tempat keramat seperti pojok rumah, dekat pusaka, atau tempat sesaji.
tidak agresif dan menghilang dengan sendirinya. Dalam hal ini, ular dianggap sebagai penjaga gaib yang menunjukkan diri untuk memperingatkan atau menjaga. Tindakan menurut ilmu Jawa, jika ular masuk rumah dan diyakini memiliki makna gaib, berikut anjuran dari tradisi Jawa. Jangan dibunuh. Hormati kehadirannya, terutama jika tak menyerang. Bersihkan rumah secara batiniah, misalnya dengan membakar kemenyan atau menyan Jawa, membacakan doa zikir atau mantra pelindung rumah, menabur bunga setaman dan air doa di titik munculnya, konsultasi ke sesepuh atau spiritualis, untuk mengetahui makna spesifik dan apakah perlu dilakukan ruatan.